Tahun 1973, sebuah koran harian berjudul New York Post menuliskan sebuah kisah yang sangat hits pada waktu itu. Dikisahkan di satu tempat bernama White Oak di daerah Georgia, Amerika. Ada seorang suami yang mengambil alih harta warisan istrinya. Lalu setelah menghabiskan itu semua, setelah melakukan kekerasan demi kekerasan kepada keluarganya, suami ini pindah keluar kota. Di sana kehidupan bebas dilakukan oleh seorang pria atau seorang suami ini. Sial bagi dia, suatu hari perbuatan-perbuatannya yang jahat, yang kriminal, diketahui oleh polisi dan dia dijebloskan ke dalam penjara selama 3 tahun. Ketika dia ada dalam penjara menjalani hari demi hari, di akhir dari hukumannya di penjara, dia ingat kepada keluarganya yang ada di Georgia. Maka dia memberanikan diri untuk menulis sebuah surat yang pada intinya berkata bahwa, istriku, aku tidak berharap kamu menerima aku kembali. Tapi seandainya ada kesempatan untuk aku kembali dan diterima kembali di rumah kita, tolong nyatakan suatu tindakan kepadaku. Suami ini berkata, dia akan naik bis melewati kotanya. Dan dia meminta kepada istrinya, kalau memang engkau menerima aku kembali, di pusat kota White Oak ada satu pohon beringin. Maka taruh sebuah pita kuning di pohon tersebut, di pohon beringin itu. Saat aku melewati, kalau aku melihat pita kuning itu, aku tahu engkau menerima aku kembali. Tapi kalau aku tidak melihatnya, maka aku akan melanjutkan perjalananku ke kota lain dan aku tidak akan pernah mengganggu kalian sekeluarga. Akhirnya pria ini bebas, dia naik bis, pergi melewati kota White Oak di daerah Georgia, Amerika. Dia menceritakan kisahnya kepada seluruh penumpang di bis dan mendadak saja penumpang ikut panik, ikut grogi. Kira-kira apa yang akan terjadi? Dia berkata kepada supir, Pak, tolong. Kalau nanti sudah melewati beberapa daerah dan dekat dengan pusat kota White Oak, saya minta tolong, Pak. Tolong bisnya dipelankan. Supaya aku bisa melihat ada fenomena apa di pohon beringin itu. Dan ketika pada akhirnya bis itu mendekati tempat yang dituju, semua orang di bis itu mulai panik, mulai takut. Apalagi pria ini mulai gentar. Pikirannya sudah kemana-mana, dia takut ditolak, dia takut tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Lalu pada akhirnya bis ini melewati pohon beringin itu. Namun tidak ditemukan satu pita kuning di pohon beringin itu. Tidak ada satu pita kuning di situ. Tapi yang terjadi adalah seluruh pohon beringin itu penuh dengan pita berwarna kuning. Bukan hanya satu, ratusan bahkan ribuan pita kuning yang ada di pohon itu. Istrinya bukan hanya mengampuni, tetapi menerima kembali dengan kasih yang lebih daripada yang dipikirkan oleh pria ini. Saudara, mungkin hari ini kita orangnya. Kita sudah tinggalkan Tuhan sedemikian jauh. Kita sakiti Tuhan sedemikian rupa. Dan mau kembali sama Tuhan kita takut. Kita takut Tuhan gak terima kita karena kita udah terlalu berdosa. Hari ini seperti ratusan bahkan ribuan pita berwarna kuning di pohon beringin itu. Dengar baik, kasih Tuhan menyambut kita kembali. Dia buka tangannya buat kita. Mari kembali. Dan ketika Tuhan lihat saudara kembali, seperti yang Alkitab ceritakan tentang si bungsu, Tuhan akan berlari menyambut kita, memeluk kita, dan mengampuni kita. When God reigns. Almighty God,
The great I am, immovable rock, omnipotent, powerful, awesome Lord, victorious warrior, commanding King of Kings, mighty conqueror, and the only time, I ever saw him run was when he ran to me. He took me in his arms, held my head to his chest, said, "My sons, come home again." Lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, "Son, do you know I still love you?" He caught me by surprise when God ran. The day I left home, I knew I'd broken his heart. I wondered if things could ever be the same. Then one night I remember his love for me. He down to the steel road ahead, I can see it was the only time I ever saw him run. And then he ran to me, he took me in his arms, held my hand to his chest, said, "My sons, come home again." Lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, "Son, do you know I still love you?" He caught me by surprise, and he brought me to my knees when God left. I saw him run to me. I was so ashamed, all alone and so far away. But now I know he's been waiting for this day. I saw him run to me, he took me in his arms, held my hand to his chest, said, "My sons, come home again." Lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. I feel his love for me again. He ran to me, he took me in his arms, held my hand to his chest, said, "My sons, come home again." Lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, "Son." He called me son. He said, "Son, do
I still love